Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan materi mengenai K3 dalam era digital dengan fokus pada pemanfaatan Internet of Things atau IoT untuk monitoring dan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan industri. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Kelompok kami terdiri dari Andrew Alexander, Muhammad Adnan Putra Ramadan, Muhammad Maulana Asyidki, saya sendiri Muhammad Reza, dan Muhammad Rizky Ramadan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah langkah sistematis untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Di masa lalu, pendekatan K3 cenderung reaktif. Misalnya, kita baru bertindak setelah terjadi kecelakaan. Tapi di era digital, pendekatan ini sudah berubah. Kita bisa menggunakan sensor, sistem otomatis, hingga kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi bahaya sejak dini. Selanjutnya, untuk pengertian dan konsep IoT. IoT adalah jaringan perangkat yang saling terhubung dan bisa bertukar data lewat internet. Dalam dunia K3, IoT bisa berupa sensor suhu, detektor gas, kamera AI, maupun wearable yang dipakai para pekerja. Semua alat ini mengirim data secara real-time untuk dipantau oleh tim keselamatan kerja. Dengan begini, kita bisa mendeteksi bahaya, memantau kondisi pekerja, dan merespons secara cepat jika ada insiden. Selain itu, dengan teknologi ini dapat juga menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Untuk memahami bagaimana IoT bekerja dalam sistem K3, kita perlu mengetahui komponen utamanya. Yang pertama ada perangkat sensor atau device layer. Ini bisa berupa detektor suhu, gas, getaran, atau alat yang dipakai langsung oleh para pekerja. Selanjutnya ada jaringan konektivitas dan komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, LoRaWAN yang mengirimkan data dari sensor ke pusat kontrol. Selanjutnya ada platform data dan analisis. Data yang dikumpulkan ini diolah oleh platform analisis berbasis cloud atau sistem lokal. Hasil analisanya ditampilkan melalui aplikasi atau interface sehingga tim ketiga bisa memantau situasi secara real time. Dan yang tidak kalah penting yaitu sistem keamanan untuk menjaga data dan perangkat dari serangan cyber. Selanjutnya, IoT sebagai monitoring dan evaluasi lingkungan kerja. IoT digunakan untuk memantau kondisi fisik lingkungan kerja, seperti suhu, kelembaban, getaran, suara bising, atau kadar gas. Misalnya, jika suhu di area kerja terlalu tinggi, sistem bisa otomatis menyalakan pendingin, atau jika gas beracun terdeteksi, alarm bisa berbunyi sebelum para pekerja terpapar. Dengan sensor yang tersebar di area kerja, data dikumpulkan secara terus-menerus dianalisis untuk mengevaluasi potensi bahaya dan mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadinya insiden. Selain untuk lingkungan, IoT juga bisa memantau kondisi pekerja secara langsung. Contohnya, dengan sensor wearable bisa mendeteksi detak jantung, suhu tubuh, bahkan lokasi pekerja. Jika ada tanda kelelahan ekstrim atau terjatuh, sistem bisa langsung memberikan sinyal ke ruang kontrol. Ini sangat berguna untuk pekerja yang bertugas di area berbahaya atau sendirian. Salah satu keunggulan utama penggunaan IoT dalam K3 adalah kemampuannya dalam mendukung manajemen risiko secara menyeluruh. IoT tidak hanya mencatat data, tetapi mengolahnya secara real time untuk mengenali potensi bahaya sebelum benar-benar terjadi. Misalnya jika sistem mendeteksi suhu yang meningkat, getaran mesin yang tidak normal,
atau detak jantung pekerja yang melewati ambang batas. Semua itu dianggap sebagai indikator dini risiko. Dengan sistem ini, perusahaan bisa mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Selain itu, data historis yang dikumpulkan dari berbagai sensor bisa digunakan untuk menganalisis pola kecelakaan atau pelanggaran. Ini penting untuk menyusun strategi pencegahan ke depan. Jadi, IoT tidak hanya berguna untuk mendeteksi bahaya secara langsung, tapi juga bisa sebagai dasar untuk perencanaan K3 jangka panjang yang jauh lebih efektif dan berbasis data. Manfaat implementasi IoT dalam ruang lingkup K3. Manfaat utama implementasi IoT dalam keselamatan dan kesehatan kerja yaitu yang pertama peningkatan keselamatan kerja, efisiensi operasional, pengawasan yang lebih baik, pengambilan keputusan berbasis data, peningkatan kepatuhan, dan membangun budaya kerja yang lebih peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Contoh implementasi IoT di lingkungan industri. Yang pertama yaitu sistem wearable tag. Pekerja memakai tag pintar berbasis Bluetooth. Saat mereka terlalu dekat dengan forklift, sistem akan memberi peringatan berupa getaran, alarm, maupun lampu LED. Forklift juga bisa otomatis melambat. Semua interaksi ini tercatat dalam sistem pusat sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya, sistem AI monitoring dengan computer vision. Kamera dengan teknologi deep learning bisa mendeteksi pelanggaran seperti tidak memakai APD atau masuk ke zona terlarang. Sistem akan langsung mengirim peringatan ke ruang kontrol dan bisa langsung mematikan mesin jika diperlukan. Semua kejadian juga terekam langsung lengkap sebagai dokumentasi. Selanjutnya, sistem sensor deteksi gas. Sistem ini menggunakan jaringan sensor gas multiparameter yang dipasang strategis di seluruh area kerja untuk memantau kadar gas berbahaya secara langsung dengan transmisi data melalui teknologi LoRaWAN, Long Range Wide Area Network, di mana dengan teknologi ini dapat mengirimkan data langsung ke gerbang pusat tanpa harus menggunakan internet. Ketika sensor mendeteksi kadar gas melebihi ambang batas aman, sistem otomatis mengaktifkan alarm audio visual di area terdampak, mengirim notifikasi darurat ke ponsel pekerja dan ruang kontrol, serta memicu respon otomatis berupa aktivasi sistem ventilasi exhaust dan isolasi area berbahaya melalui smart valve control. Selanjutnya untuk diagram implementasi IoT dalam K3 industri. Ada 3 implementasi yang sebelumnya sudah kami sebutkan, yaitu ada wearable tag, computer vision, dan juga sensor gas. Di mana masing-masing memiliki teknologi dan manfaatnya sesuai dengan peruntukannya, di mana wearable tag bisa mendeteksi jarak, memberikan alarm proximity, dan juga auto slow untuk forklift. Lalu untuk computer vision dengan teknologi berbasis kamera dan AI dapat langsung mendeteksi pelanggaran dan melakukan peringatan secara langsung. Dan yang terakhir, sensor gas dapat mendeteksi jika ada gas berbahaya di dekat pekerja, akan mengaktifkan autoventilasi dan juga alarm serta isolasi. Pemanfaatan teknologi Internet of Things dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja memberikan banyak manfaat signifikan bagi industri, namun juga diiringi dengan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Beberapa kelebihan dan tantangannya yaitu untuk kelebihannya terlebih dahulu, yaitu dapat melakukan pemantauan secara langsung dan juga responsif, semua sistem automasi dan juga efisiensi operasional. Selanjutnya pengambilan keputusan berbasis data, personalisasi keselamatan kerja, dan yang terakhir kepatuhan dan dokumentasi semua aktivitas dan kejadian yang terjadi di area kerja. Untuk tantangannya yaitu kompleksitas
integrasi sistem, di mana harus menggabungkan sistem yang lama dan yang baru. Selanjutnya, keamanan dan privasi data. Khawatir akan terjadinya cybercrime, maka harus dilengkapi dengan keamanan yang baik. Selanjutnya, investasi modal dan return of investment yang cukup besar untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan IoT ini memang memerlukan modal yang besar, namun secara operasional ini akan membuat efisiensi operasional lebih baik. Dan yang terakhir, pemeliharaan dan keberlanjutan. Dengan teknologi yang canggih diperlukan juga pemeliharaan dan juga pengecekan secara rutin untuk teknologi-teknologi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap implementasi berfungsi dengan baik. Sampailah kita di penghujung presentasi. Untuk terakhir, mungkin saya izin untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi dari kelompok 2 ini. Pemanfaatan Internet of Things atau IoT dalam monitoring dan evaluasi ketiga di lingkungan industri telah terbukti merubah cara pendekatan keselamatan dan kesehatan kerja dari yang biasanya reaktif menjadi lebih proaktif dan prediktif. Teknologi ini menyediakan kemampuan monitoring secara langsung, otomatisasi dalam merespon keadaan darurat, serta analisis berbasis data yang memungkinkan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan sebelum terjadinya insiden, bukan sekedar merespon setelah insiden. Meskipun ada tantangan signifikan seperti kompleksitas dalam integrasi, investasi modal yang besar, dan pemeliharaan rutin, keuntungan jangka panjang berupa pengurangan drastis tingkat kecelakaan kerja, peningkatan produktivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi alasan kuat menganggap IoT sebagai investasi strategis yang penting bagi industri modern yang mengedepankan budaya zero accident. Sekian presentasi dari kami, semoga materi ini bisa memberi wawasan baru tentang pentingnya pemanfaatan IoT dalam dunia ketiga industri. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekian, saya Muhammad Reza dari kelompok 2, pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.